Jangan makan makanan itu, bisik suara yang tak pernah kuharapkan. Seketika, aku menyadari suamiku menyimpan rahasia yang mengerikan. Dunia yang kuanggap aman tiba-tiba runtuh di hadapanku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Jika ada yang bertanya seperti apa rumah tanggaku, aku selalu menjawab dengan kalimat yang sama, tenang, mapan, dan rapi. Rumah kami berdiri di lingkungan yang tertata, dengan pagar putih yang selalu bersih dan halaman kecil berisi tanaman hias yang dirawat tukang kebun setiap 2 minggu sekali. Dari luar, semuanya tampak seperti potret keluarga yang sering muncul di majalah gaya hidup, nyaris tanpa celah. Setiap pagi, Dani berangkat kerja dengan kemeja disetrika rapi. Ia selalu menyempatkan diri mencium keningku sebelum keluar rumah, sebuah kebiasaan yang membuat tetangga mengangguk kagum ketika melihatnya dari balik jendela. "Suamimu perhatian sekali," kata mereka. Aku tersenyum, mengiyakan, meski di dalam dada ada sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa kugambarkan dengan kata-kata. Di hadapan orang lain, Dani adalah suami ideal. Tuturnya halus, senyumnya hangat, dan caranya memegang tanganku selalu tampak penuh kepedulian. Saat acara keluarga, ia sigap menuangkan minuman untukku, memotongkan daging, bahkan mengingatkan agar aku tidak terlalu lelah. Semua dilakukan di waktu yang tepat, seolah-olah telah dipelajari dengan cermat. Aku sering bertanya dalam hati, apakah perhatian memang selalu harus terasa sempurna seperti itu? Aku menjalani hari-hariku dengan rutinitas yang tertata. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, lalu menghabiskan waktu dengan membaca atau mengurus hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Dani menyukai keteraturan. Ia pernah berkata rumah adalah cerminan istri. Aku menganggapnya sebagai candaan, meski kalimat itu menempel lebih lama dari yang seharusnya. Saat sore tiba, kami biasanya duduk di ruang makan. Lampu gantung menyala temaram, meja kayu panjang itu selalu tertata rapi dengan taplak bersih. Dani sering memuji masakanku di depan tamu, menyebutku istri yang pandai mengurus rumah. Aku tersenyum, menunduk sebentar, lalu melanjutkan makan. Ada kepuasan kecil saat dipuji, tentu saja, tetapi juga ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan, seperti berdiri di panggung dengan naskah yang harus diikuti. Aku tidak pernah menganggap hidupku buruk. Justru sebaliknya, semuanya berjalan terlalu lancar. Tidak ada pertengkaran berarti, tidak ada suara meninggi, tidak ada pintu dibanting. Jika kami berbeda pendapat, Dani selalu mengakhirinya dengan kalimat tenang dan senyum tipis. "Kita bicarakan lain kali," katanya. Dan lain kali itu sering tak pernah datang. Kadang, saat aku memperhatikannya dari kejauhan, ketika ia sedang menelepon rekan kerja atau membaca pesan di ponselnya, raut wajahnya berubah menjadi sesuatu yang asing. Tatapannya fokus, rahangnya mengeras sesaat, lalu kembali seperti semula begitu ia menyadari kehadiranku. Momen-momen kecil itu cepat berlalu, seakan hanya ilusi penglihatan. Aku pun meyakinkan diriku bahwa aku terlalu banyak berpikir. Dani selalu tahu apa yang harus dikatakan. Ia hafal kalimat yang membuat orang merasa nyaman. Kepada orang tuaku, ia bersikap penuh hormat. Kepada tetangga, ia ramah tanpa berlebihan. Kepadaku, ia penuh perhatian. Setidaknya itulah yang terlihat. Namun, perhatian itu sering datang dalam bentuk yang terukur, seperti daftar yang harus dipenuhi, bukan sesuatu yang mengalir begitu saja. Aku sering duduk sendirian di ruang keluarga setelah Dani tidur. Televisi mati, rumah sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Di saat-saat seperti itu, aku bertanya pada diriku sendiri mengapa perasaan gelisah ini muncul tanpa sebab jelas. Tidak ada bukti, tidak ada kejadian besar. Hanya perasaan samar, seperti melihat bayangan bergerak di sudut mata. Beberapa hari terakhir, Dani tampak semakin sibuk. Ia sering pulang lebih larut, meski tetap memberi kabar dengan pesan singkat yang sopan. "Maaf pulang telat, ada rapat mendadak," tulisnya. Aku membalas dengan singkat pula, berusaha tidak menunjukkan apapun. Ketika ia akhirnya tiba di rumah,
Ia tetap tersenyum, tetap menanyakan hariku, tetap bersikap seolah tidak ada yang berubah. Namun, aroma asing pada pakaiannya dan caranya segera menuju kamar mandi tanpa banyak bicara menimbulkan jeda kecil dalam pikiranku. Aku mencoba mengingat sejak kapan kegelisahan ini muncul. Tidak ada satu titik pasti. Ia datang perlahan, menumpuk dari hal-hal sepele, tatapan yang terlalu cepat dialihkan, jeda sebelum menjawab pertanyaanku, atau caranya menyusun kata-kata yang terasa lebih hati-hati dari sebelumnya. Semua itu tidak cukup untuk disebut masalah, tetapi cukup untuk membuatku terjaga lebih lama di malam hari. Di luar rumah, kehidupan kami tetap dipandang sempurna. Orang-orang melihat kami sebagai pasangan yang serasi. Dani menikmati pandangan itu, dan aku ikut menjaga citra tersebut. Aku mengenakan peran yang diharapkan dariku, tanpa benar-benar tahu kapan aku mulai melakukannya dengan otomatis. Kadang aku bertanya, apakah aku benar-benar bahagia, atau hanya terbiasa terlihat bahagia? Pagi itu, saat aku menyiapkan sarapan dan mendengar langkah kaki Dani mendekat, aku merasakan sensasi aneh di perutku. Bukan takut, bukan cemas, lebih seperti intuisi yang belum menemukan bentuk. Dani memelukku dari belakang, mencium rambutku, lalu berkata dengan suara lembut, "Terima kasih sudah selalu ada buat aku." Aku tersenyum, seperti biasa. Namun kali ini, senyum itu terasa sedikit lebih berat. Aku menatap pantulan kami di permukaan lemari kaca. Sepasang suami istri yang tampak utuh, tanpa retak. Dari luar, rumah ini memang terlihat sempurna. Dan mungkin justru karena itulah aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Perubahan itu tidak datang seperti petir di siang bolong. Ia hadir pelan, hampir sopan, seolah meminta izin untuk diperhatikan. Jika aku tidak cukup waspada, mungkin aku akan melewatinya begitu saja, menganggap semuanya sebagai bagian dari rutinitas yang wajar. Dani mulai sering memeriksa ponselnya di meja makan. Bukan dengan gerakan tergesa atau mencurigakan, melainkan dengan kebiasaan kecil yang konsisten. Layar menyala sebentar, alisnya bergerak nyaris tak terlihat, lalu ponsel itu diletakkan kembali menghadap ke bawah. Ia tetap menatapku, tetap tersenyum, tetap bertanya apakah masakanku sudah pas asin atau belum. Semuanya tampak normal, hanya saja ada jeda singkat sebelum ia menjawab pertanyaanku, jeda yang sebelumnya tidak pernah ada. Aku tidak menegurnya. Aku hanya menyimpannya di sudut ingatan, seperti catatan kecil yang mungkin berguna atau mungkin juga tidak berarti apa-apa. Beberapa hari kemudian, ia mulai pulang lebih larut dari biasanya. Pesan singkat selalu datang tepat waktu, bahasanya rapi dan penuh perhatian. Tidak ada satu kata pun yang terdengar ceroboh. Justru karena itulah aku merasa aneh. Dani biasanya tidak pernah terlalu berhati-hati dalam menyusun kata, terutama kepadaku. Kini setiap pesannya seperti telah dipikirkan 2 kali sebelum dikirim. Saat ia tiba di rumah, ia tetap menjalankan perannya dengan sempurna. Menanyakan hariku, memuji hal-hal kecil, lalu duduk di sofa sambil membuka berkas kerja. Namun aku mulai menyadari satu hal, sentuhannya berubah. Masih ada, masih hangat, tapi terasa lebih singkat, seperti kewajiban yang harus segera diselesaikan. Aku tidak ingin menuduh tanpa dasar. Aku tahu betul betapa mudahnya pikiran seseorang berlari terlalu jauh. Jadi aku memilih cara yang paling aman, mengamati. Maya datang hampir setiap hari, membantu urusan Dani yang berkaitan dengan pekerjaan. Ia biasanya ceria, cekatan, dan tidak banyak bicara kecuali jika perlu. Namun belakangan, sorot matanya sering menghindar ketika berpapasan denganku. Senyumnya masih ada, tetapi terasa tipis, seperti kain yang ditarik terlalu kencang. Suatu siang, saat aku menyuguhkan teh untuk mereka di ruang kerja, aku menangkap gerakan kecil yang membuatku berhenti sejenak. Maya menerima cangkir itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia buru-buru mengucapkan terima kasih, lalu menunduk terlalu lama. Dani tidak menyadarinya, atau mungkin memilih tidak. Ada yang salah? Tanyaku ringan, seolah hanya basa-basi. Maya menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya hanya kurang tidur. Jawabannya terdengar wajar. Aku mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Namun saat aku melangkah keluar ruangan,
Aku merasakan tatapannya menempel di punggungku, berat dan penuh sesuatu yang belum terucap. Hari-hari berikutnya dipenuhi detail-detail kecil yang terus bertambah. Dani mulai mengunci pintu ruang kerjanya ketika menelepon. Ia berkata itu demi privasi klien. Alasan yang masuk akal. Ia juga mulai mengatur ulang jadwal makan malam, terkadang meminta agar makan lebih malam, terkadang menyuruhku makan lebih dulu. Tidak pernah dengan nada kasar, selalu dengan suara lembut yang sama. Aku tidak langsung merasa terancam. Yang kurasakan adalah jarak yang perlahan terbentuk, seperti celah tipis di dinding yang awalnya tak terlihat, tetapi semakin lama semakin jelas jika diperhatikan dari sudut tertentu. Maya semakin jarang menatap mataku. Jika Dani memintanya mengambil sesuatu, ia melakukannya dengan cepat, hampir terburu-buru, lalu segera menjauh. Pernah suatu kali, ketika Dani keluar ruangan untuk menjawab telepon, Maya terlihat menarik napas panjang, seolah baru saja menahan sesuatu terlalu lama. Begitu Dani kembali, wajahnya kembali terkunci rapi. Aku mulai mencatat semuanya dalam diam. Bukan di buku, bukan di ponsel, melainkan di kepalaku sendiri. Aku tidak ingin membuat kesimpulan. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang kurasakan bukan sekadar hasil imajinasi. Suatu malam, saat kami duduk berhadapan di meja makan, Dani bercerita tentang rencana kerja barunya. Ia berbicara panjang lebar, menjelaskan dengan detail yang biasanya hanya ia bagikan kepada rekan terdekat. Aku mendengarkan dengan saksama, mengangguk di waktu yang tepat. Namun di sela ceritanya, ia salah menyebutkan satu hal kecil. Nama klien yang seharusnya belum ia tangani minggu ini. Kesalahan kecil. Bisa saja ia lupa. Tetapi aku melihatnya berhenti sepersekian detik setelah menyebut nama itu, lalu melanjutkan ceritanya dengan lancar, seolah tidak ada yang terjadi. Aku tidak mengoreksi. Aku hanya mencatat. Setelah makan malam, aku membereskan meja sementara Dani menuju ruang kerja. Dari dapur, aku mendengar suara pintu tertutup dan terkunci. Bunyi itu tidak keras, tetapi cukup jelas. Aku berdiri sejenak, memegang piring kotor, lalu melanjutkan pekerjaanku seperti biasa. Malam itu, aku kembali duduk sendirian di ruang keluarga. Jam dinding berdetak dengan ritme yang sama, tetapi rasanya lebih nyaring. Aku menyadari satu hal yang selama ini luput. Aku tidak lagi merasa benar-benar tenang di rumahku sendiri. Bukan karena pertengkaran, bukan karena kata-kata menyakitkan, melainkan karena terlalu banyak hal yang tidak dikatakan. Ketika Dani akhirnya keluar dari ruang kerja dan mengucapkan selamat malam, aku membalas dengan senyum yang sama seperti biasanya. Ia mencium keningku, sedikit lebih cepat dari biasanya, lalu masuk ke kamar. Aku mematikan lampu ruang keluarga dan mengikuti langkahnya, membawa serta semua catatan kecil yang belum memiliki makna jelas. Retakan itu masih halus, nyaris tak terlihat. Tetapi aku tahu, sesuatu yang retak tidak pernah kembali utuh dengan sendirinya. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak menutup mata. Pagi itu berjalan seperti pagi-pagi sebelumnya. Matahari masuk melalui celah tirai dapur, memantul di permukaan meja yang baru saja kubersihkan. Aku menyiapkan sarapan dengan gerakan otomatis, memotong, menumis, mencicipi sedikit bumbu. Semua terasa biasa, terlalu biasa, hingga aku mendengar langkah kaki di belakangku yang bukan milik Dani. Maya berdiri di ambang pintu dapur. Rambutnya diikat rapi, seragamnya tampak sama seperti biasanya, tetapi wajahnya pucat. Ia tidak langsung bicara. Hanya berdiri di sana, seolah menunggu waktu yang tepat atau mungkin menunggu keberanian yang belum sepenuhnya terkumpul. "Pagi," kataku ringan, tanpa menoleh. "Pagi, Bu," jawabnya pelan. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku merasakan sesuatu yang tegang di udara, seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Aku tetap melanjutkan pekerjaanku, menuangkan sup ke mangkuk saji. Di sudut mataku, kulihat Maya melangkah lebih dekat, lalu berhenti lagi. Tangannya saling menggenggam, buku-buku jarinya memutih. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku, masih dengan nada yang sama. Ia menelan ludah. Aku bisa melihat gerakan kecil di tenggorokannya. Lalu, dengan langkah cepat yang hampir tidak bersuara,
Ia mendekat ke sisiku. Wajahnya mencondong sedikit, cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun cuci tangan yang digunakannya. Bu, bisiknya, nyaris tidak terdengar. Jangan makan makanan itu. Tanganku berhenti bergerak. Sendok sup menggantung di udara. Setetes kuah jatuh kembali ke mangkuk dan memercik kecil. Aku tidak langsung menoleh. Detik-detik berlalu dengan lambat, seperti jam dinding yang tiba-tiba kehilangan ritmenya. Apa maksudmu? Tanyaku pelan, tetap menatap ke depan. Maya menggeleng cepat, matanya membesar. Saya tidak bisa jelaskan sekarang. Napasnya tersengal, seolah kata-kata itu sendiri terlalu berat untuk dikeluarkan. Tolong, Bu, jangan. Langkah kaki terdengar dari arah lorong. Dani. Maya langsung mundur. Jaraknya dariku kembali seperti semula. Wajahnya terkunci. Ekspresinya berubah secepat seseorang menutup tirai. Aku mengambil napas dalam-dalam, memaksa tanganku bergerak lagi. Dani masuk ke dapur dengan senyum santainya. Wah, harum sekali, katanya. Ia mendekat, mencium pipiku singkat. Sarapan apa hari ini? Sup dan roti, jawabku. Suaraku terdengar normal di telingaku sendiri, meski dadaku berdebar lebih kencang dari biasanya. Dani melirik Maya. Kamu kelihatan pucat. Kurang enak badan. Tidak, Pak, jawab Maya cepat. Saya baik-baik saja. Aku menyajikan makanan ke meja makan. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Kalimat Maya terus berputar di kepalaku, bergema tanpa henti. Jangan makan makanan itu. Kata-kata sederhana, tetapi syarat dengan kemungkinan yang membuat tengkukku meremang. Kami duduk berhadapan. Dani mengambil sendoknya, meniup sup perlahan sebelum mencicipi. Aku menirunya, mengangkat sendokku, tetapi tanganku berhenti beberapa sentimeter dari bibir. Aku tersenyum kecil, berpura-pura meniup sup yang masih panas. Kenapa? Tanya Dani, alisnya terangkat sedikit. Masih panas, kataku ringan. Aku meletakkan sendok kembali, mengambil roti, dan menggigitnya kecil. Gerakanku terasa canggung, tetapi Dani tidak tampak curiga. Ia kembali fokus pada makanannya, membicarakan rencana kerjanya hari itu dengan nada yang sama seperti biasanya. Aku mendengarkan sambil mengangguk. Dalam kepalaku, dua suara saling bertabrakan. Satu suara mengatakan ini tidak masuk akal. Mengapa Maya memperingatkanku tentang makanan? Apa alasannya? Suara lain, yang lebih pelan tetapi lebih keras dampaknya, mengingatkan bahwa ada terlalu banyak hal aneh belakangan ini untuk diabaikan begitu saja. Aku melirik sup di mangkukku. Warnanya sama seperti biasanya. Aromanya pun tidak berbeda. Tidak ada yang tampak ganjil. Jika aku menolak memakannya, itu akan menimbulkan pertanyaan. Jika aku memakannya, aku tidak tahu apa risikonya. Aku memilih jalan tengah yang paling aman, menunda. Aku kurang lapar, kataku akhirnya. Nanti saja. Dani menatapku sejenak, senyumnya tidak berubah. Kamu harus makan, katanya lembut. Nanti sakit. Iya, jawabku. Nanti. Setelah sarapan, Dani bersiap pergi. Ia berpamitan seperti biasa, mencium keningku, lalu melangkah keluar rumah. Aku menunggu sampai suara mobilnya menghilang sebelum menghembuskan napas panjang yang sedari tadi kutahan. Maya membereskan meja dengan gerakan cepat. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Bahunya tampak tegang, seolah ia siap lari kapan saja. Saat kami berpapasan di dapur, aku menghentikannya dengan satu kata. Maya. Ia menoleh, wajahnya cemas. Iya, Bu. Apa yang kamu maksud tadi? Tanyaku pelan, memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Ia menggeleng lagi, kali ini lebih lambat. Saya belum bisa bicara banyak, katanya dengan suara bergetar. Tapi percayalah, Bu, tolong hati-hati. Aku ingin menekan lebih jauh, ingin menuntut penjelasan yang masuk akal. Namun aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Ketakutan yang tidak dibuat-buat. Aku mengangguk pelan. Baik, kataku singkat.
Maya menunduk, lalu kembali bekerja. Aku berdiri sendirian di dapur, menatap mangkuk sup yang sudah dingin. Untuk pertama kalinya, makanan yang setiap hari kusiapkan dengan tanganku sendiri terasa asing. Aku membuang isinya ke wastafel, perlahan, memastikan tidak ada suara mencurigakan. Air mengalir, membawa pergi sup itu tanpa jejak. Dadaku terasa sesak, bukan karena tindakan itu sendiri, melainkan karena maknanya. Sesuatu telah berubah pagi ini. Bukan di luar, tetapi di dalam diriku. Aku belum tahu siapa yang harus kupercaya. Dani, suamiku, yang selama ini tampak sempurna. Atau Maya, yang ketakutannya terlalu nyata untuk diabaikan. Yang ku tahu hanya satu, mulai hari ini, aku tidak lagi bisa bersikap naif. Dan aku harus menyembunyikan itu dengan sangat rapi. Setelah pagi itu, ada jarak tipis yang tak terlihat namun terasa jelas di setiap gerakanku. Bukan jarak yang membuatku menjauh, melainkan jarak yang memaksaku memperhatikan. Aku tidak lagi menjalani hari dengan otomatis. Aku hadir sepenuhnya, mencatat, menimbang, dan menyimpan. Aku mulai dari hal-hal paling sederhana. Cara Dani meletakkan ponselnya, selalu dengan layar menghadap ke bawah, selalu dalam jangkauan tangannya. Nada suaranya ketika menerima telepon, lebih rendah, lebih singkat, seolah tak ingin kata-kata tertentu melayang terlalu jauh. Waktu yang ia habiskan di kamar mandi, sedikit lebih lama, dengan air mengalir yang konsisten, menutupi kemungkinan bunyi lain. Semua itu bisa dijelaskan secara masuk akal. Dan justru karena itulah aku tidak tergesa menilai. Aku memperhatikan jadwalnya. Ia berangkat di jam yang sama, pulang di jam yang berubah-ubah. Alasannya selalu rapi. Tidak pernah berlebihan. Tidak pernah bertele-tele. Jika aku bertanya, ia menjawab dengan senyum yang sama. Jika aku diam, ia tidak bertanya balik. Ada ritme baru dalam percakapan kami. Ritme yang lebih satu arah. Di meja makan, aku mengamati apa yang tidak disentuhnya. Dani jarang lagi mencicipi masakan sebelum menyendoknya ke piring. Ia makan dengan cepat, lalu berdiri lebih awal, meninggalkan piring yang setengah kosong. Masih ada kerjaan, katanya. Aku mengangguk, menyimpan pengamatan itu seperti menyimpan kunci cadangan. Tidak dipakai sekarang, tetapi mungkin berguna nanti. Maya bergerak berbeda sejak pagi itu. Ia tidak lagi berlama-lama di satu ruangan jika aku ada. Namun ia juga tidak sepenuhnya menghindar. Kadang, ketika Dani tidak memperhatikan, ia memberiku isyarat kecil. Tatapan singkat yang bertahan setengah detik lebih lama. Alis yang terangkat hampir tak terlihat. Atau gerakan tangan yang ragu sebelum meletakkan sesuatu di meja. Tidak ada kata. Tidak perlu. Aku menangkap pesannya. Waspada. Suatu sore, aku sengaja mengubah kebiasaan kecil. Aku menyuguhkan minuman lebih awal dari biasanya. Dani berhenti bicara sepersekian detik ketika melihat gelas itu. Hanya sepersekian detik. Cukup cepat untuk luput jika aku tidak sedang memperhatikan. Ia tersenyum lagi, mengucapkan terima kasih, lalu memindahkan gelasnya ke sisi lain meja. Tidak diminum hingga beberapa menit kemudian. Aku mencatatnya tanpa reaksi. Aku juga mulai memperhatikan urusan rumah yang selama ini kuanggap sepele. Lemari obat yang kian sering tertata ulang. Tempat sampah dapur yang dibuang lebih sering, meski isinya tidak banyak. Bungkusan kecil tanpa label yang kulihat sekilas di tong sampah kamar mandi. Sudah basah, tak terbaca, lalu hilang keesokan harinya. Aku tidak mengambilnya. Belum. Aku hanya memastikan aku melihatnya. Pada malam hari, ketika Dani tertidur lebih cepat dari biasanya, aku bangun pelan dan berjalan ke dapur. Tidak untuk mencari bukti, hanya untuk memastikan aku tahu letak semua hal. Rak bumbu, laci sendok, lemari pendingin. Aku menyentuh permukaan meja, dingin dan tenang. Rumah ini masih rumahku, kataku pada diri sendiri. Aku perlu memastikan aku mengenalnya sebaik mungkin. Keesokan paginya, Maya menyajikan sarapan dengan gerakan yang terukur. Ia tidak menatapku ketika meletakkan piring di meja, tetapi aku melihat tangannya bergetar sedikit. Saat Dani berdiri untuk menerima telepon di teras, Maya menoleh ke arahku. Bibirnya bergerak tanpa suara.
Jangan. Ia tidak menunjuk apapun, tetapi matanya melirik cepat ke satu arah, lalu kembali netral ketika langkah Dani terdengar mendekat. Aku mengangguk tipis. Isyarat diterima. Aku tidak membuat keributan. Aku tetap duduk, tetap tersenyum, tetap memainkan peranku dengan rapi. Aku memilih untuk tidak makan, dengan alasan yang sama, tidak lapar. Dani mengangguk, kali ini tanpa komentar. Itu pun catatan. Hari-hari berikutnya, pola-pola itu menjadi lebih jelas. Bukan satu kejadian besar, melainkan rangkaian kecil yang saling menguatkan. Dani mulai mengatur sendiri apa yang ada di meja. Ia menawarkan bantuan dengan antusias yang terasa berlebihan. Ia memastikan semua terlihat normal, dan justru karena itulah ada sesuatu yang terasa disusun. Aku memperhatikan caranya berbicara tentang masa depan, lebih banyak tentang rencana, lebih sedikit tentang kita. Kata, aku, muncul lebih sering daripada kita. Ia menyebut angka-angka, bukan perasaan. Aku mendengarkan, mengangguk, menyimpan. Di sisi lain, Maya semakin sering memberi tanda tanpa suara. Ia meletakkan piringku sedikit berbeda dari biasanya. Ia mengganti posisi sendok. Ia membersihkan meja terlalu cepat setelah Dani selesai. Hal-hal kecil yang mungkin tidak berarti bagi siapapun, tetapi bagiku adalah kalimat-kalimat pendek yang dirangkai dengan hati-hati. Aku belum punya kesimpulan. Aku belum punya bukti. Yang kupunya hanyalah kesadaran baru. Aku tidak lagi menjadi penonton dalam rumahku sendiri. Aku tidak lagi mengandalkan rasa percaya semata. Aku mengandalkan pengamatan. Suatu malam, Dani bertanya dengan nada yang terdengar santai, "Kamu kelihatan capek belakangan ini. Ada yang mengganggu pikiranmu?" Aku menatapnya, menimbang jawaban yang aman. "Tidak," kataku. "Mungkin hanya kurang tidur." Ia tersenyum, menyentuh tanganku sebentar. Sentuhan itu cepat, terukur, lalu lepas. Aku membalas senyum itu dengan versi yang sama, cukup hangat, cukup jauh. Ketika aku mematikan lampu dan berbaring, aku merasakan perubahan yang paling nyata bukan pada Dani atau Maya, melainkan pada diriku. Aku tidak lagi pasif. Aku tidak lagi menunggu penjelasan. Aku mengumpulkan potongan-potongan kecil, menyusunnya perlahan, dan bersiap untuk saat ketika semuanya membentuk gambar yang utuh. Aku belajar satu hal penting sejak mulai mengamati. Kebenaran jarang datang dengan suara keras. Ia lebih sering hadir dalam bentuk yang tak mencolok, menumpuk pelan, menunggu disatukan oleh orang yang cukup sabar untuk melihatnya. Pagi itu, Dani meninggalkan map coklat tipis di meja ruang kerja. Tidak terbuka, tidak terkunci. Sebuah kelalaian kecil, atau mungkin kepercayaan diri yang mulai berlebihan. Aku tidak langsung menyentuhnya. Aku membersihkan debu di rak, menyiram tanaman di sudut ruangan, memberi waktu bagi diriku untuk memastikan tidak ada langkah kaki yang mendekat. Ketika akhirnya kubuka map itu, jantungku berdegup lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa aku telah melangkah ke wilayah yang selama ini tertutup. Di dalamnya ada salinan dokumen keuangan. Angka-angka rapi, istilah hukum yang familiar karena pernah kami bicarakan dulu. Aku membacanya perlahan. Tidak ada nama aneh. Tidak ada transaksi mencolok. Namun ada pola. Pergeseran kepemilikan, catatan perencanaan, garis waktu yang disusun teliti. Di sana tertulis tanggal-tanggal yang terasa terlalu dekat dengan hari-hari ketika Dani mulai berubah. Aku menutup map itu seperti semula, mengembalikannya ke posisi semula, lalu menarik napas panjang. Satu potongan kecil, ku simpan. Siang harinya, aku sengaja mengangkat topik yang tampak ringan. Kita jarang membicarakan rencana ke depan akhir-akhir ini, kataku sambil menyusun piring. Apa yang kamu pikirkan untuk beberapa bulan ke depan? Dani menjawab cepat. Terlalu cepat. Ia berbicara tentang pekerjaan, peluang, efisiensi. Kata-katanya terstruktur. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Tidak ada aku di sana. Tidak ada rumah. Tidak ada kebersamaan. Aku tidak memotong. Aku hanya mengangguk, menimpali seperlunya. Saat ia berhenti, aku berkata pelan, kedengarannya sibuk. Ia tersenyum, lalu mengangguk.
Ini demi masa depan. Masa depan siapa? Pertanyaanku yang tidak terucap. Sore itu, Maya kembali dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Ia bergerak cepat, menghindari tatapanku, tetapi saat ia meletakkan segelas air di dekatku, jemarinya berhenti sesaat di tepi meja. Ia menunduk, seolah merapikan sesuatu yang tidak ada. Lalu, tanpa menoleh, ia berbisik sangat pelan. "Bu, hati-hati dengan yang ditandatangani." Aku tidak bereaksi. Aku meneguk airku, menatap ke depan. Dani sedang menelepon di teras. Maya melangkah pergi. Kata-kata itu tinggal di kepalaku, berputar, menemukan tempatnya sendiri di antara potongan-potongan yang telah kukumpulkan. Malamnya, Dani meminta tanda tanganku pada beberapa lembar kertas. Alasannya terdengar masuk akal. Administrasi, pembaruan, formalitas. Ia menyiapkan pena, menunjuk tempat yang harus kutandatangani, dengan gerakan yang sudah dipelajari. Aku membaca sekilas, lalu berhenti. Ada kalimat kecil yang terasa tidak perlu. Aku mengangkat wajahku. "Ini untuk apa?" tanyaku. Ia menjelaskan dengan tenang, terlalu tenang. Tidak defensif, tidak terburu-buru. Aku mengangguk, tersenyum kecil, lalu berkata, "Besok saja." Kepalaku sedang penuh. Ia tampak ragu sepersekian detik, lalu mengalah. "Tentu." Kata itu, tentu, terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku mulai memahami bahwa bahaya tidak selalu datang dalam bentuk ancaman langsung. Kadang ia dibungkus dengan kesopanan, dengan perhatian, dengan alasan yang tampak rasional. Dani tidak memaksaku. Ia membujuk. Ia mengatur waktu. Ia membangun jalur yang membuat pilihan-pilihanku tampak seperti pilihanku sendiri. Di sela-sela itu, aku mengingat kembali kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Mengatur posisi dokumen, menanyakan hal-hal tertentu di waktu tertentu, memastikan aku lelah sebelum membahas topik penting. Semua itu bukan kebetulan. Itu strategi. Aku menahan emosiku dengan disiplin yang baru kupelajari. Tidak ada tangisan, tidak ada kemarahan. Emosi yang meledak hanya akan mengaburkan pengamatan. Aku memilih logika. Aku memilih jarak yang cukup dekat untuk melihat, cukup jauh untuk aman. Suatu malam, ketika Dani tertidur lebih dulu, aku membuka laci kecil di meja kerjanya. Tidak untuk mencari bukti besar. Aku tahu itu jarang ditemukan begitu saja, melainkan untuk melihat bagaimana ia menyimpan rahasia. Di sana ada catatan pendek, angka-angka, jadwal. Tidak ada nama. Namun garis waktunya konsisten dengan dokumen di map coklat. Dua potongan itu saling mengunci. Aku menutup laci dengan hati-hati. Aku kembali ke tempat tidur, berbaring dengan punggung menghadap Dani. Nafasku teratur. Aku memastikan tidak ada perubahan pada ritmeku. Di dalam kepalaku, gambaran mulai terbentuk. Motifnya bukan emosi sesaat. Motifnya perhitungan, kepentingan, kendali. Keesokan paginya, Maya menyajikan sarapan dengan ekspresi yang terkendali. Saat Dani mengikat dasinya di depan cermin, Maya menatapku sebentar. Kali ini, ia tidak berbisik. Ia hanya mengangguk kecil, seolah berkata, "Kamu tidak salah." Aku mengangguk balik, sama kecilnya. Kebenaran memang tidak datang sekaligus. Ia datang sebagai potongan yang menuntut ketenangan untuk disatukan. Dan ketika potongan-potongan itu mulai membentuk pola, aku tahu aku tidak lagi berada di wilayah curiga. Aku sudah melangkah ke wilayah sadar. Bahaya itu nyata, terukur, dan dekat. Dan untuk menghadapinya, aku harus tetap terlihat sama. Istri yang tenang, rumah yang sempurna. Sementara di dalam, aku bersiap dengan cara yang paling sunyi. Aku menunggu momen yang tepat, meski tidak tahu persis seperti apa bentuknya. Dalam situasi seperti ini, waktu tidak pernah benar-benar tepat. Ia hanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Kesunyian itulah yang akhirnya kupilih. Siang itu rumah relatif lengang. Dani pergi lebih awal dengan alasan pertemuan di luar kota. Ia berpamitan seperti biasa, dengan senyum yang terukur dan janji akan pulang larut. Setelah suara mobilnya menghilang, aku tidak langsung bergerak. Aku menunggu beberapa menit,
memastikan ritme rumah kembali normal, seolah-olah tidak ada yang berubah. Maya membersihkan meja makan dengan gerakan cepat. Aku memperhatikannya dari kursi, tidak berkata apa-apa. Ia terlihat lelah, bukan lelah fisik, melainkan lelah menahan sesuatu terlalu lama. Ketika ia hendak membawa piring ke dapur, aku berdiri dan berkata pelan, "Tunggu sebentar." Ia berhenti. Bahunya menegang. "Kita bicara di dapur," kataku. Nada suaraku tidak memerintah, tidak pula memohon. Kami berdiri berhadapan di dekat wastafel. Jendela dapur terbuka, angin masuk pelan. Aku bisa mendengar detak jam dinding dari ruang keluarga. Maya menunduk, kedua tangannya saling menggenggam. "Aku tidak akan memaksamu," kataku terlebih dahulu. "Tapi aku perlu tahu apakah aku harus melindungi diriku sendiri." Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tetapi belum menangis. "Saya tidak bermaksud mencampuri urusan rumah tangga, Bu," katanya terbata. "Saya benar-benar tidak mau." "Aku tahu," jawabku singkat. "Kamu bisa berhenti kapan saja." Kalimat itu tampaknya membuka sesuatu di dalam dirinya. Napasnya menjadi lebih cepat. Ia mengusap wajahnya dengan punggung tangan, lalu menarik kursi dan duduk. Aku ikut duduk di seberangnya, menjaga jarak yang cukup agar ia tidak merasa terpojok. "Saya takut," katanya akhirnya. Dua kata itu jatuh berat di antara kami. "Saya takut setiap hari datang ke sini." Aku tidak menyela. "Awalnya saya pikir saya hanya salah paham," lanjutnya. "Pak Dani sering meminta saya mengurus hal-hal kecil. Dokumen, pengingat, jadwal. Tidak ada yang aneh. Tapi lama-lama, ada hal-hal yang tidak seharusnya saya tahu." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Aku bisa melihat pergulatan di wajahnya, antara ingin bicara dan takut akan akibatnya. "Saya melihat rencana-rencana," katanya pelan. "Bukan rencana kerja biasa. Ada perhitungan yang melibatkan ibu. Harta. Waktu. Saya tidak tahu semuanya, tapi saya tahu cukup banyak untuk membuat saya tidak bisa tidur." Dadaku mengencang, tetapi aku menjaga wajahku tetap netral. Aku tidak ingin reaksiku menghentikannya. "Kenapa kamu tidak pergi?" tanyaku, bukan untuk menguji, melainkan untuk memahami. Ia tertawa kecil tanpa humor. "Saya butuh pekerjaan ini. Dan saya sudah terlibat." Air mata akhirnya jatuh, satu persatu. "Saya merasa bersalah, Bu." Saya diam terlalu lama. Aku menggeser kursiku sedikit lebih dekat. "Kamu melakukan yang bisa kamu lakukan," kataku. "Kamu memperingatkanku." Ia mengangguk, menangis dalam diam. "Saya takut kalau saya bicara terlalu banyak, saya akan membuat keadaan lebih buruk." Aku memahami ketakutan itu. Ketakutan yang sama yang selama ini membuatku memilih diam dan mengamati. Aku meletakkan tanganku di atas meja, telapak terbuka, tidak menyentuhnya, tetapi cukup dekat. "Aku tidak meminta kamu membuktikan apapun," kataku. "Aku hanya perlu tahu kapan harus berhenti mempercayai keadaan yang terlihat baik-baik saja." Ia mengangkat wajahnya. Tatapan kami bertemu. Ada kejujuran yang rapuh di sana, dan sesuatu yang lain, kelegaan karena akhirnya tidak sendirian. "Ada hal yang paling membuat saya takut," katanya. "Bukan dokumen. Bukan rencana." Ia menghela napas. Cara Pak Dani memastikan semuanya terlihat normal. Seolah-olah tidak ada yang perlu dicurigai. Aku mengangguk pelan. Aku merasakannya juga. Itu pertama kalinya aku mengakui perasaanku pada orang lain. Kata-kata itu tidak panjang, tetapi cukup untuk membangun jembatan di antara kami. Kami tidak membahas detail teknis, tidak menyebut tanggal, angka, atau istilah hukum. Kami berbicara tentang tanda-tanda, tentang cara-cara kecil yang sering diabaikan, tentang perasaan tidak aman yang sulit dijelaskan. Di sanalah kepercayaan mulai tumbuh, bukan dari informasi besar, melainkan dari kesamaan pengalaman. Sebelum percakapan berakhir, aku berkata, "Mulai sekarang, kita berhati-hati. Tidak ada gerakan tiba-tiba. Tidak ada konfrontasi.
Ia mengangguk cepat. Saya akan mengikuti arahan ibu. Bukan arahan, koreksiku lembut. Kesepakatan. Sore itu, ketika Maya kembali bekerja, gerakannya tampak sedikit lebih ringan. Bukan karena ketakutannya hilang, melainkan karena ketakutan itu akhirnya dibagi. Aku kembali ke ruang keluarga, duduk di sofa, dan menatap jendela yang memantulkan bayangan rumah kami. Masih rapi, masih tenang. Aliansi kami tidak ditandai dengan janji besar. Tidak ada sumpah atau rencana tertulis. Hanya pemahaman yang sunyi. Kami akan saling menjaga, dengan cara yang tidak menarik perhatian. Dua perempuan di dalam rumah yang terlihat sempurna, memilih untuk percaya satu sama lain ketika keadaan menuntut kewaspadaan. Dan untuk pertama kalinya sejak kecurigaan itu muncul, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Setelah percakapan itu, aku tahu satu hal dengan pasti, aku tidak bisa lagi menghindar. Menolak terus-menerus hanya akan menimbulkan kecurigaan. Dani terlalu cermat untuk tidak menyadari pola. Maka aku memilih jalan yang lebih berbahaya, sekaligus lebih aman. Aku akan tetap terlihat patuh. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada perubahan menu, tidak ada improvisasi. Aku ingin semuanya tampak konsisten. Maya membantuku dalam diam. Kami tidak saling menatap terlalu lama, tetapi aku merasakan sinkronisasi yang halus, seperti dua orang yang berjalan di lantai gelap dengan langkah yang telah disepakati. Dani turun dengan wajah segar. Ia tampak puas, entah karena tidur nyenyak atau karena keyakinan yang kian menguat. Kamu kelihatan lebih baik hari ini, katanya sambil duduk. Nada suaranya ringan, hampir ceria. Aku tidur lebih cepat, jawabku. Itu tidak sepenuhnya bohong. Aku menyajikan makanan. Ketika piring diletakkan di meja, aku merasakan denyut kecil di pelipisku. Ini saatnya. Aku duduk, mengambil sendok, dan untuk pertama kalinya setelah sekian hari, aku menyendok makanan itu ke mulutku. Dani memperhatikanku, tidak terang-terangan, tetapi cukup jelas jika aku tahu kemana harus melihat. Aku mengunyah perlahan, menjaga ekspresiku tetap netral. Rasa itu, biasa. Tidak ada yang aneh. Aku menelan ludahku sendiri, bukan makanan. Trik sederhana yang membutuhkan latihan. Menyimpan makanan di pipi, menunggu momen tepat, lalu menyesap air untuk menggesernya kembali. Aku mengambil napkin, berpura-pura mengusap sudut bibir, lalu menurunkannya bersama sisa makanan yang tidak pernah kutelan. Dani tersenyum. Senyum yang berbeda dari biasanya. Lebih lebar, lebih lega. Ia ikut makan dengan tenang, lalu mulai bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencana-rencana yang terdengar optimistis. Aku menimpali seperlunya, memastikan ritme percakapan tetap mengalir. Di dalam kepalaku, aku menghitung waktu, gerakan, dan kemungkinan. Bagus kamu sudah makan, katanya. Aku khawatir kamu terlalu banyak pikiran. Aku juga, jawabku. Dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu mengandung dua makna. Setelah sarapan, Dani bersiap pergi. Ia tampak lebih ringan saat melangkah keluar rumah. Aku berdiri di depan pintu, melambaikan tangan dengan senyum yang telah kulatih. Ketika mobilnya menghilang di tikungan, kakiku terasa sedikit lemas. Aku tidak duduk. Aku langsung bergerak. Maya sudah menunggu di dapur. Ia menatapku, mencari tanda. Aku mengangguk kecil. Ia mengerti. Kami bekerja cepat dan senyap. Aku mengambil piringku, mengikis sisa-sisa makanan ke dalam wadah kecil yang telah disiapkan Maya. Tidak ada label. Tidak ada suara. Kami memastikan tidak ada jejak. Meja dibersihkan, wastafel dibilas, tempat sampah diganti. Semua kembali seperti semula. Ini cukup, bisik Maya. Untuk awal, jawabku. Aku menutup wadah itu rapat-rapat, lalu menyimpannya di tempat yang tidak akan dicari siapapun, di balik tumpukan barang lama yang jarang disentuh. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan dengan itu nanti. Aku hanya tahu aku perlu menyimpannya. Hari itu berlalu dengan tenang. Dani mengirim pesan yang lebih ramah dari biasanya. Ia menanyakan kabarku,
mengingatkanku untuk beristirahat. Aku membalas dengan nada yang sama. Aku membiarkannya merasa aman. Rasa aman adalah penutup mata yang paling efektif. Sore hari, aku kembali melakukan hal yang sama. Aku makan. Aku mengunyah. Aku tidak menelan. Setiap kali, Dani terlihat semakin yakin. Ia mulai mengendurkan kewaspadaannya, berbicara lebih bebas, tertawa lebih sering. Ada kepuasan yang samar di wajahnya. Seperti seseorang yang percaya rencananya berjalan sesuai garis. Aku mencatat semuanya. Bukan dengan tulisan, melainkan dengan urutan di kepalaku. Jam berapa ia mengamati. Jam berapa ia berhenti peduli. Perubahan kecil pada nadanya. Cara ia memandang piringku, lalu mengalihkan pandangan ketika aku selesai. Maya tetap memainkan perannya dengan hati-hati. Ia tidak pernah melakukan gerakan mencolok. Namun ada satu kebiasaan kecil yang kami sepakati. Setiap kali ada sesuatu yang perlu diamankan, ia akan meletakkan sendok dengan posisi terbalik. Isyarat tanpa kata. Aku akan mengangguk, dan kami tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, ketika Dani tertidur lebih cepat dari biasanya, aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya dalam cahaya redup. Tidak ada tanda-tanda bahaya di sana. Wajah itu tenang. Bahkan tampak penuh perhatian. Jika aku tidak tahu apa yang kutahu sekarang, mungkin aku akan merasa bersalah karena curiga. Aku kembali ke dapur, mengambil wadah kecil yang telah kami simpan hari itu. Aku memegangnya sebentar, merasakan dinginnya plastik di telapak tanganku. Bukti pertama tidak selalu harus besar. Yang penting, ia nyata dan berada di tanganku. Aku menyimpannya kembali, lebih dalam, lebih aman. Lalu aku mematikan lampu dan kembali ke kamar. Nafasku teratur. Detak jantungku melambat. Aku berhasil melewati hari ini tanpa membuka kartu apapun. Aku tahu permainan ini berbahaya. Aku tahu setiap langkah harus diukur. Tetapi aku juga tahu satu hal lain. Kendali bukan hanya milik orang yang menyusun rencana paling awal. Kendali juga milik orang yang mampu berpura-pura paling lama. Dan malam itu, dalam gelap yang tenang, aku menyadari bahwa aku sanggup melakukan keduanya. Kepercayaan diri Dani tumbuh seperti bayangan yang memanjang di sore hari. Tidak terasa, tetapi jelas. Ia mulai bergerak lebih santai di rumah, berbicara dengan nada yang lebih ringan, bahkan sesekali bersenandung kecil saat bersiap berangkat kerja. Semua itu terjadi karena satu hal sederhana yang ia lihat berulang kali. Aku makan tanpa protes. Aku memainkannya dengan hati-hati. Setiap gerakanku diukur, setiap ekspresi ditimbang. Aku tidak lagi terlihat ragu saat duduk di meja makan. Aku tersenyum ketika menyuap. Aku menanggapi ceritanya dengan tawa kecil yang tepat. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu datar. Peran istri setia bukan sesuatu yang asing bagiku. Hanya saja kini aku memainkannya dengan kesadaran penuh. Kamu kelihatan lebih tenang akhir-akhir ini, kata Dani suatu malam, sambil menyesap minumannya. Aku senang melihatnya. Aku juga, jawabku, menatapnya sebentar lalu kembali ke piringku. Aku membiarkan jeda kecil itu menggantung, cukup untuk membuat kata-kataku terdengar jujur. Ia mengangguk, puas. Aku tahu kepuasan itu bukan hanya tentangku. Itu tentang keyakinan bahwa semua berada di bawah kendalinya. Di balik layar, Maya bekerja dengan cara yang hampir tak terlihat. Ia tetap datang dan pergi seperti biasa, membersihkan, menata, menyiapkan. Namun kini setiap langkahnya mengandung tujuan. Ia mencatat waktu Dani pulang, kebiasaan barunya, bahkan perubahan kecil pada rutinitas dapur. Kami tidak pernah membahasnya panjang lebar. Tatapan singkat, gerakan tangan yang disepakati, itu sudah cukup. Suatu siang, saat Dani belum pulang, Maya meletakkan nampan di meja dengan posisi yang sedikit miring. Isyarat. Aku menghampirinya, berpura-pura memeriksa sesuatu. Di bawah alas nampan, terselip kertas kecil, daftar belanja yang ditulis Dani sendiri. Aku mengenali tulisannya. Ada beberapa item yang tidak pernah kubeli, tidak pernah kuminta. Aku tidak bereaksi. Aku melipat kertas itu perlahan, menyelipkannya ke saku apron yang kugunakan,
lalu melanjutkan aktivitasku. Maya melirik sekilas, memastikan aku menangkap maksudnya. Aku mengangguk kecil. Permainan ini menuntut kesabaran, dan kami memainkannya bersama. Dani semakin jarang mengawasi secara langsung. Ia merasa tidak perlu. Ia mulai meninggalkan ponselnya di meja, berbicara lebih terbuka tentang rencana-rencana ke depan. Ada kalanya ia menyebut angka, aset, atau keputusan yang seharusnya kami diskusikan bersama, tetapi kini ia ucapkan seperti kesimpulan final. Aku mendengarkan, menyimpan, tidak menentang. Kita harus lebih rapi soal administrasi, katanya suatu malam. Biar ke depan tidak ribet. Kamu yang lebih paham, jawabku. Itu kalimat yang membuat bahunya sedikit mengendur. Aku bisa melihatnya. Di dalam diriku, ketegangan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Bukan lagi ketakutan yang gemetar, melainkan kewaspadaan yang tajam. Setiap kali aku menyuap, aku menghitung. Setiap kali aku tersenyum, aku menilai. Aku hidup dalam dua lapisan, yang terlihat dan yang kusembunyikan. Maya beberapa kali nyaris goyah. Aku melihatnya dari cara ia menarik napas terlalu cepat atau dari tangan yang sedikit bergetar saat meletakkan gelas. Pada satu kesempatan, ketika Dani berada di luar, aku menghampirinya dan menyentuh lengannya sebentar. Sentuhan singkat itu bukan untuk menenangkan, melainkan untuk mengingatkan, kita masih di sini, masih berjalan bersama. Malam-malam menjadi panggung utama permainan dua wajah ini. Dani sering duduk di ruang tengah, berbicara tentang masa depan dengan nada yakin. Aku duduk di sampingnya, bersandar secukupnya, mendengarkan seperti istri yang percaya. Di saat yang sama, aku mencatat setiap kata yang terdengar terlalu terencana, terlalu licin. Ada satu malam ketika ia menatapku lebih lama dari biasanya. Kamu percaya sama aku, kan? Tanyanya, tiba-tiba. Pertanyaan itu sederhana, tetapi syarat. Aku menahan napas sepersekian detik, cukup singkat untuk tidak terlihat. Lalu aku mengangguk. Aku menikah denganmu, kataku pelan. Tentu saja aku percaya. Jawaban itu seperti kunci. Wajahnya melunak. Ia meraih tanganku, menggenggamnya dengan erat. Aku membalas genggaman itu dengan tekanan yang sama. Di dalam kepalaku, alarm berbunyi nyaring, tetapi wajahku tetap tenang. Setelah ia tertidur, aku melepaskan tanganku perlahan. Aku bangun, berjalan ke dapur, dan berdiri dalam gelap beberapa saat. Nafasku teratur, pikiranku bekerja. Aku membuka tempat penyimpanan rahasia kami, memastikan semuanya masih di sana, tersusun rapi. Bukti-bukti kecil, belum cukup untuk apapun, tetapi cukup untuk mengingatkanku bahwa apa yang kulihat bukan ilusi. Aku kembali ke kamar dan berbaring di sisinya. Wajah Dani terlihat damai, yakin bahwa permainan ini telah dimenangkannya. Aku menatap langit-langit, merasakan denyut halus di pelipisku yang kini sudah kukenal. Permainan dua wajah ini melelahkan, tetapi memberiku sesuatu yang lebih berharga dari rasa aman palsu, waktu. Dan selama aku masih punya waktu, aku masih punya pilihan. Kepercayaan diri Dani mencapai titik yang membuatnya ceroboh. Itu tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui kebiasaan kecil yang ia lepaskan satu persatu, kata sandi yang tidak lagi ia sembunyikan, dokumen yang ia tinggalkan di meja kerja, percakapan telepon yang ia lakukan tanpa menutup pintu. Ia merasa aman. Dan rasa aman itu menjadi celah. Aku tidak terburu-buru. Mengatur bukan soal bergerak cepat, melainkan soal bergerak tepat. Aku mulai dari hal yang paling sunyi, membaca. Setiap kali Dani mandi atau tertidur lebih awal, aku membuka map-map yang sebelumnya tak pernah kusentuh. Aku tidak memindahkan apapun. Aku hanya mengingat. Angka, tanggal, nama. Pola yang awalnya tampak acak mulai membentuk garis lurus di kepalaku. Aku juga mulai mengatur ritme hari-hariku sendiri. Aku lebih sering keluar rumah dengan alasan sederhana. Belanja, bertemu teman lama, urusan kecil yang tidak pernah dipertanyakan Dani. Pada kenyataannya, aku sedang membuka jalur. Aku bertanya tanpa terlihat bertanya. Aku mendengarkan tanpa mencatat. Dunia di luar rumah menjadi ruang bernapas sekaligus ruang strategi.
Suatu sore, aku duduk di mobil lebih lama dari biasanya sebelum menyalakan mesin. Tanganku menggenggam ponsel, membaca ulang pesan singkat yang baru saja kuterima. Tidak ada yang eksplisit. Hanya janji waktu dan tempat. Aku menghapus pesan itu setelah mengingatnya. Tidak ada jejak yang perlu disimpan di sana. Dani semakin jarang mengecek keadaanku. Ia pulang dengan cerita tentang pekerjaannya, tentang rencana besar yang katanya akan menguntungkan kami. Aku mengangguk, memberi komentar singkat yang membuatnya merasa didukung. Dalam hati, aku menimbang setiap kalimatnya dengan apa yang sudah kuketahui. Ada perbedaan kecil antara cerita dan kenyataan. Perbedaan itu cukup untuk membuatku yakin bahwa aku tidak salah membaca situasi. Maya tetap menjadi bagian penting dari pergerakanku. Ia tidak bertanya detail, dan aku tidak memberi detail. Namun kami berbagi kesadaran yang sama. Setiap hari Dani lengah sedikit lebih lama. Pada satu kesempatan, Maya menyerahkan amplop tipis saat kami sendirian di dapur. Tidak ada kata. Aku menerimanya, menyelipkannya ke tas tanpa membuka. Aku tahu isinya bukan sesuatu yang harus kubaca di sana. Malam hari menjadi waktu favoritku untuk menyusun ulang kepingan. Dani sering tertidur lebih dulu, kelelahan oleh keyakinannya sendiri. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, membuka catatan kecil yang kusimpan di tempat aman. Bukan catatan panjang, hanya poin-poin singkat yang saling terhubung. Aku tidak menulis emosi. Aku menulis fakta. Di titik ini, rasa takutku berubah. Ia tidak lagi membeku di dada, melainkan bergerak sebagai kewaspadaan yang terarah. Aku tidak lagi bertanya-tanya apa yang harus kulakukan. Aku bertanya bagaimana melakukannya tanpa membuat kesalahan. Ada satu malam ketika Dani menyebut sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui jika semua berjalan normal. Ia mengatakannya sambil lalu, seolah tidak penting. Aku menahan reaksiku, tetapi di dalam kepalaku, sebuah garis tebal ditarik. Itu bukan sekadar kecerobohan. Itu pengakuan yang tidak disengaja. Aku mulai mengatur ulang posisiku di rumah. Aku meminta salinan dokumen dengan alasan ingin lebih rapi. Aku mengajukan pertanyaan yang terdengar naif, padahal tujuannya mengukur respons. Dani menjawab semuanya dengan santai. Ia tidak menyadari bahwa setiap jawabannya adalah potongan puzzle yang melengkapi gambaran besar. Pada suatu pagi, saat kami sarapan, aku sengaja mengubah satu kebiasaan kecil. Aku berhenti makan lebih awal. Dani menatapku sebentar, lalu kembali ke ponselnya. Tidak ada kecurigaan. Itu konfirmasi terakhir yang kubutuhkan. Perhatiannya sudah benar-benar longgar. Aku menyimpan bukti dengan lebih terstruktur. Tidak lagi sekadar wadah tersembunyi, tetapi urutan yang masuk akal. Aku memisahkan apa yang perlu disimpan dan apa yang perlu diketahui orang lain pada waktunya. Aku tidak merasa terburu-buru untuk bertindak. Mengatur berarti menunggu momen yang tidak bisa dibantah. Maya sekali waktu menatapku dengan raut khawatir. Aku membalasnya dengan senyum tipis. Bukan senyum palsu, melainkan sinyal bahwa arah kami sudah jelas. Ia mengangguk, seperti orang yang akhirnya tahu bahwa berdiri di sisiku bukan keputusan yang sia-sia. Ketika Dani berbicara tentang masa depan malam itu, aku mendengarkan dengan kepala sedikit miring, seperti seseorang yang mempertimbangkan. Ia tidak tahu bahwa masa depan yang ia bayangkan sudah tidak lagi berada di tangannya. Aku tidak merebutnya dengan kekerasan atau amarah. Aku mengambilnya dengan ketelitian. Aku berbaring di sampingnya saat ia tertidur, menatap wajah yang kini terlihat asing. Tidak ada kebencian yang membakar. Hanya jarak yang dingin dan keputusan yang mantap. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa berada di depan, bukan di belakang. Dan dalam keheningan kamar itu, aku tahu, permainan telah berbalik arah. Kendali tidak berpindah dengan suara keras. Ia berpindah saat satu pihak berhenti curiga dan pihak lain mulai mengatur. Perubahan pada Dani tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai kebocoran kecil yang terus melebar. Nada bicaranya mulai naik pada hal-hal sepele. Gerakannya menjadi lebih cepat, kurang sabar. Ia masih berusaha mempertahankan citra yang sama, tetapi topeng itu tak lagi menempel rapi di wajahnya.
Aku melihatnya pertama kali saat pagi hari. Aku menjatuhkan sendok secara tidak sengaja. Suara kecil itu membuatnya menoleh tajam. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini ceroboh?" katanya, terlalu keras untuk sebuah kecelakaan sederhana. Ia langsung terdiam setelahnya, seolah baru menyadari nadanya sendiri. "Maaf," jawabku singkat. Aku memungut sendok itu dan melanjutkan sarapan. Aku tidak menantangnya. Aku tidak menjelaskan. Ketegangan kecil itu menguap, tetapi bekasnya tertinggal. Dani menjadi lebih sering mengajukan pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. "Kamu kemana tadi? Ngapain lama banget di luar? Siapa yang kamu temui?" Pertanyaan-pertanyaan itu datang dengan senyum yang dipaksakan. Aku menjawab apa adanya, tanpa detail berlebihan. Aku tahu setiap kata tambahan hanya akan memberinya ruang untuk menyerang. Konflik verbal mulai muncul di sela-sela rutinitas. Bukan pertengkaran besar, melainkan gesekan yang terus terakumulasi. Ketika aku meminta waktu sendiri, ia menuduhku menjauh. Ketika aku diam, ia menuduhku menyimpan sesuatu. Tidak ada jawaban yang benar di matanya. Dan itu justru menguntungkanku. Suatu malam, saat makan malam hampir selesai, ia menatap piringku lebih lama dari biasanya. "Kamu makin sedikit makannya," katanya. Ada kecurigaan yang tidak lagi tersembunyi. "Aku kenyang lebih cepat," jawabku tenang. Aku mengangkat gelas dan minum perlahan. Tatapanku tidak goyah. Aku membiarkannya melihat ketenanganku, karena itu yang paling mengganggunya. Ia mendecakkan lidah, lalu berdiri tanpa menghabiskan makanannya. Kursi bergeser agak keras. Maya yang berada di dapur menahan napas, tetapi tidak menoleh. Kami bertiga berada dalam ruangan yang sama, namun terpisah oleh ketegangan yang tak terucap. Emosi Dani bocor di momen-momen kecil. Ia lupa menutup pintu dengan pelan. Ia menekan tombol ponsel terlalu keras. Ia menghela napas panjang saat aku mengajukan pertanyaan biasa. Semua itu adalah tanda kelelahan, bukan fisik, melainkan kelelahan menjaga peran. Aku tetap berada di tempatku. Aku tidak membalas dengan nada tinggi. Aku tidak memancing. Setiap kali ia meninggikan suara, aku menurunkannya. Setiap kali ia mendesak, aku memperlambat. Aku tahu permainan ini bukan tentang siapa yang paling keras, melainkan siapa yang paling tahan. Pada satu kesempatan, ia akhirnya meledak, meski masih dalam batas kata-kata. "Kamu berubah," katanya tajam. Aku nggak tahu lagi isi kepalamu apa. Aku menatapnya, tidak lama, tidak singkat. "Orang bisa berubah tanpa punya niat buruk," kataku pelan. "Kadang hanya belajar lebih tenang." Jawaban itu membuatnya terdiam. Ia tidak menemukan celah untuk menyerang. Kemarahannya menggantung, tidak tersalurkan. Aku bisa melihat frustrasi itu menggerogoti kepercayaan dirinya sendiri. Maya semakin berhati-hati. Ia mengurangi kehadirannya di ruang bersama saat Dani sedang tidak stabil. Namun pada saat yang sama, ia semakin sigap di balik layar, mengamankan, mencatat, dan memastikan tidak ada kesalahan kecil yang bisa berbalik melukai kami. Malam-malam menjadi lebih sunyi, tetapi juga lebih tegang. Dani sering terjaga lebih lama, berjalan mondar-mandir, seolah mencari sesuatu yang tidak ia temukan. Aku tetap berbaring, bernapas teratur, tidak memberinya reaksi yang ia harapkan. Ada satu malam ketika ia berdiri di ambang pintu kamar, menatapku lama. "Kamu masih di pihakku, kan?" tanyanya, dengan suara yang hampir terdengar rapuh. Aku mengangguk perlahan. "Aku di rumah ini," jawabku. Jawaban yang benar tanpa mengatakan apapun yang bisa digenggamnya. Ia akhirnya menutup pintu dan pergi. Aku menutup mata, merasakan detak jantungku yang stabil. Topeng itu memang belum sepenuhnya runtuh, tetapi sudah retak cukup dalam. Dan aku tahu, retakan seperti itu tidak bisa diperbaiki dengan kemarahan, hanya akan semakin melebar. Aku tidak merasa menang. Aku merasa siap. Karena saat topeng tidak lagi rapi, wajah di baliknya akan terlihat jelas. Dan ketika itu terjadi, aku harus tetap menjadi orang yang paling tenang di ruangan. Hari itu terasa berbeda sejak pagi.
Aku bangun lebih cepat dari biasanya. Tapi bukan karena aku ingin memulai hari, melainkan untuk memastikan segalanya terkontrol. Semua langkah Dani yang kurasa sudah kukenal ternyata mulai menunjukkan pola yang lebih ceroboh. Dan kali ini, kesalahannya akan menjadi pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Dani pulang lebih awal, wajahnya tampak lega. Senyum yang biasanya rapi kini sedikit renggang. Seolah ia lupa menutup celah kecil yang selalu ia rawat. Ia membawa beberapa dokumen di tangannya, menggesekkan pena di jari-jarinya sambil berbicara tanpa berhenti, meyakinkanku bahwa ini semua demi kebaikan kita. Aku duduk diam, menimang setiap kata, mendengar nada yang terlalu percaya diri, dan menyadari bahwa ia sedang menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya, tanpa sadar. Saat ia meninggalkan dokumen di meja ruang kerja, aku tidak bergerak. Aku menunggu beberapa menit, memastikan ia pergi ke dapur untuk mengambil minum, kemudian membuka map yang ia tinggalkan. Mata ini mulai menangkap pola yang sebelumnya tersembunyi. Ada dokumen transfer aset yang seharusnya dia simpan rapat-rapat, namun kini ia meletakkannya tanpa perhatian. Ada catatan kecil tentang rencana pengalihan harta, tanggal, nama rekening, dan tanda tangan yang dibuatnya sendiri. Semua itu tersusun rapi, tapi terlalu jelas bagi siapapun yang jeli melihatnya. Aku menahan napas, menyimpan catatan mental setiap baris, setiap angka. Maya mengawasi dari dapur, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, menahan napas. Saat aku meliriknya, ia memberi isyarat halus, kepalanya mengangguk sedikit, tanda bahwa dia siap mengambil langkah berikutnya. Risiko yang akan ia ambil sekarang sangat besar, tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara memastikan bukti itu tetap aman. Setelah Dani masuk kembali ke ruang kerja, aku bertanya dengan nada biasa, "Ada apa dengan dokumen itu?" "Ah, hanya urusan kerjaan kantor yang harus aku rapikan sekarang," jawabnya, tertawa kecil seolah meremehkan. Tidak ada kecurigaan di matanya, dan itu menjadi kesalahan fatalnya. Aku menunggu sampai ia benar-benar lengah. Maya, dengan keberanian yang sebelumnya tak pernah kulihat setebal ini, mengambil amplop berisi salinan dokumen penting itu. Ia bergerak diam, tangannya gemetar sebentar saat meletakkan amplop itu ke dalam laci tersembunyi yang telah kami siapkan sejak beberapa minggu lalu. Tidak ada suara, tidak ada kata. Hanya koordinasi sunyi yang telah kami latih berulang kali. Dani duduk di kursinya, menatap layar komputernya, tersenyum tipis, tidak menyadari bahwa tindakan cerobohnya telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Bukti itu kini tersimpan dengan aman, cukup kuat untuk membangun kasus yang tidak bisa dibantah. Maya menarik napas panjang, wajahnya masih pucat. Aku meletakkan tangan di bahunya, isyarat kecil agar ia tetap tenang. "Kamu sudah melakukan yang benar," bisikku. "Sekarang, kita tunggu waktu yang tepat." Kesalahan Dani tidak berhenti di situ. Ia mulai mengirim email tanpa enkripsi, menggunakan kata sandi lama, bahkan membiarkan laptopnya terbuka saat keluar sebentar. Aku mencatat semuanya. Setiap langkah ceroboh menambah kepastian bahwa rencananya selama ini terlalu percaya diri. Ia pikir ia mengendalikan semuanya, tapi kini ia sedang menenun jaring yang akan menjerat dirinya sendiri. Malam itu, Dani tampak gelisah. Ia mengulangi beberapa percakapan telepon, memastikan tidak ada yang salah, tapi semakin ia cemas, semakin jelas pula pola yang ia tinggalkan. Aku tetap tenang, duduk di sofa, mencatat dalam hati, mengingat semua hal yang bisa digunakan nanti. Maya tetap di sisi lain rumah, memeriksa keamanan bukti, memastikan tidak ada yang bisa dihapus atau diubah. Kesalahan fatal Dani adalah kombinasi dari kepercayaan diri yang berlebihan dan ketidakmampuannya membaca situasi. Ia merasa aman karena topengnya tampak rapi, karena aku terlihat pasif, karena Maya hanya bekerja diam-diam. Semua itu membuatnya lengah pada detail yang paling penting. Dan detail itulah yang menjadi titik tidak bisa kembali. Saat aku menutup map itu di laci tersembunyi, aku menyadari satu hal, tidak ada jalan mundur. Keputusan yang kami ambil hari ini telah menempatkan kami pada posisi yang tak bisa diubah. Setiap langkah Dani sejak pagi telah menyiapkan bukti, setiap gerakannya telah memperkuat posisi kami.
Sekarang hanya tersisa waktu untuk merencanakan langkah berikutnya dengan tepat. Aku berdiri, menatap rumah yang tampak tenang di luar jendela. Di dalam, segalanya tidak lagi sama. Dani mungkin masih merasa ia menguasai situasi, tapi kenyataannya kendali telah bergeser, meski ia belum menyadarinya. Maya, meski takut, telah menunjukkan keberanian yang membuat kami siap melangkah lebih jauh. Dan aku merasa lebih siap daripada sebelumnya, karena kali ini aku tahu, kesalahan yang tidak bisa ditarik telah terjadi. Hari itu menandai batas baru. Tidak ada lagi titik balik, tidak ada lagi jalan mundur. Setiap gerak Dani selanjutnya hanya akan menambah bukti, memperjelas motif, dan memperkuat posisi kami. Titik yang tidak bisa kembali telah tercapai. Dan dalam keheningan rumah yang tampak sempurna itu, aku merasa dingin, fokus, dan sepenuhnya siap. Pagi itu terasa berat, tetapi aku melangkah dengan tenang. Rumah yang selama ini tampak damai kini menjadi panggung terakhir dari permainan panjang yang kami mainkan. Setiap gerakan Dani, setiap kata yang ia ucapkan, kini menjadi bagian dari bukti yang akan menguatkan posisiku. Proses hukum telah dimulai, dan aku harus tetap berdiri tegak. Dani tampak lebih gelisah dari biasanya. Ia mengenakan jas rapi, mencoba menampilkan aura percaya diri, tetapi matanya selalu menyelinap ke arahku. Ada ketegangan yang ia coba sembunyikan, dan itu tampak jelas bagi siapa saja yang jeli memperhatikannya. Aku duduk di samping pengacara, wajahku tetap netral, tubuhku tegak, dan mata tetap fokus. Setiap kata yang keluar dari mulutku terukur, setiap ekspresi diperhitungkan. Ketika kasus mulai dibuka, bukti-bukti yang telah kami kumpulkan perlahan dibentangkan. Dokumen-dokumen, catatan, bahkan kesaksian Maya, semua itu menunjukkan satu pola. Niat Dani untuk menguasai harta dan kontrol penuh atas rumah tangga kami. Dani mencoba membantah, mencoba memutarbalikkan fakta dengan senyum yang terpaksa dan suara yang lebih tinggi. Ini semua salah interpretasi, katanya sambil menunjuk beberapa dokumen. Aku tidak pernah bermaksud demikian. Aku menatapnya tanpa berkedip. Setiap gerakan bibirnya, setiap nada suaranya yang naik, semakin menegaskan keretakan yang selama ini kusembunyikan di balik senyum tenang. Tidak ada kemarahan dalam tatapanku, hanya ketegasan. Aku tahu fakta-fakta ini tidak bisa diputar kembali. Pengacaraku mulai membacakan kronologi kejadian. Bagaimana Dani secara sistematis menyiapkan rencana, bagaimana Maya sebagai saksi awal memperingatkan, dan bagaimana aku mengamati serta mendokumentasikan semuanya secara cermat. Saat Maya memberi kesaksian, suaranya bergetar sesaat, tetapi keteguhan dalam kata-katanya jelas. Setiap bukti yang ia paparkan memperkuat gambaran yang selama ini aku rangkai dalam kepala. Dani mencoba berbagai trik. Ia tersenyum, mengedipkan mata, mencoba menarik simpati pengadilan, bahkan mencoba memanipulasi perkataan Maya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan. Namun setiap gerakannya terlalu terlihat, terlalu berlebihan. Topeng yang ia pakai selama bertahun-tahun kini pecah di hadapan mata semua orang. Aku berdiri, bukan dengan amarah, tetapi dengan kepastian. Saat pengacara menanyakan pertanyaan yang mengarah padaku, aku menjawab dengan tenang, logis, dan jelas. Semua yang saya lakukan adalah untuk melindungi diri saya dan hak saya. Tidak ada niat buruk. Yang saya dokumentasikan hanyalah fakta yang saya alami sendiri. Ketika pengadilan menelusuri setiap dokumen, setiap catatan, setiap isyarat kecil yang sebelumnya tampak sepele, fakta-fakta itu menumpuk menjadi satu gambaran besar. Rencana Dani bukan sekadar salah langkah kecil, melainkan niat yang jelas dan terencana. Aku melihat Dani di sisi lain ruangan. Wajahnya memucat, bibirnya mengepal. Ia mulai kehilangan kontrol, tidak hanya atas situasi hukum, tetapi juga atas citra dirinya sendiri. Ia yang selama ini mengatur segalanya, kini berada di posisi defensif. Setiap manipulasi yang ia lakukan terbaca jelas. Ia tidak lagi mampu menyembunyikan kebohongan. Maya duduk di sampingku. Tangan kami sesekali bertemu tanpa kata. Tatapan kami saling menguatkan. Aliansi yang terbentuk sejak awal kini membuahkan hasil. Bukti-bukti yang dikumpulkan, kesabaran yang kami latih,
dan strategi diam-diam akhirnya menuntun kami ke titik ini, kebenaran yang keluar ke permukaan. Sidang berlangsung berjam-jam, setiap detail diperiksa, setiap pertanyaan dijawab dengan teliti. Dani mencoba menyela beberapa kali, mencoba meyakinkan pengadilan bahwa ia adalah korban dari salah interpretasi. Tetapi bukti-bukti yang tidak terbantahkan, kesaksian Maya, serta ketenanganku yang konsisten membuat klaimnya semakin rapuh. Saat pengadilan akhirnya menutup sesi hari itu, aku berdiri tegak, wajahku tenang, tangan terlipat di depan. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada arogansi. Hanya rasa lega karena kebenaran telah terlihat, karena manipulasi Dani telah terungkap, dan karena jalannya hukum kini berjalan sesuai fakta. Di luar ruang sidang, Maya menatapku, matanya basah, tetapi ada senyum tipis yang menenangkan. Aku membalasnya dengan anggukan pelan. Kami tidak berkata banyak. Tidak perlu. Kebenaran telah keluar ke permukaan, dan itu cukup. Dani berjalan keluar, wajahnya tertutup bayangan kekalahan. Ia tetap mencoba tersenyum, mencoba menahan harga diri, tetapi retakan pada topengnya terlihat jelas. Tidak ada lagi manipulasi yang efektif, tidak ada lagi topeng yang menutupi niatnya. Semua telah terungkap. Aku berdiri di sisi lain jalan, menarik napas panjang. Rasa lega bercampur dengan kelelahan. Semua usaha, semua pengamatan, semua strategi yang kami susun telah membawa kami ke titik ini. Aku tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menegakkan keadilan yang selama ini tertunda. Kebenaran kini terlihat jelas, dan aku berdiri tegak, bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi dari ketenangan, kecerdikan, dan keteguhan hati yang akhirnya mengalahkan kebohongan. Rumah ini tetap terlihat sempurna dari luar, tetapi di dalamnya, keadilan telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Pagi itu, udara terasa berat dan sunyi. Aku berdiri di luar rumah, menatap mobil polisi yang berhenti di halaman. Dani duduk di kursi belakang, tangan diborgol, wajahnya pucat dan tegang. Topengnya yang selama ini sempurna kini benar-benar runtuh. Tidak ada senyum manipulatif, tidak ada nada meyakinkan, hanya kekosongan dan rasa tak berdaya. Aku tetap diam. Tidak ada sorak kemenangan di hatiku, tidak ada tepukan tangan. Semua yang kami lalui selama ini, semua strategi, pengamatan, dan kesabaran, membuahkan hasil. Tapi ini bukan tentang kemenangan, melainkan tentang keadilan yang akhirnya ditegakkan. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri dari perasaan campur aduk yang muncul. Maya berdiri di sampingku, wajahnya masih pucat, tangan gemetar sedikit. Aku menaruh tanganku di bahunya, isyarat kecil bahwa semuanya sudah selesai. Ia mengangguk pelan. Kami berdua tahu bahwa proses panjang yang menegangkan ini akhirnya menutup bab yang paling gelap dalam hidup kami. Petugas polisi membuka pintu belakang mobil dan membimbing Dani keluar. Ia berjalan perlahan, sesekali menatap ke arahku dengan mata yang kehilangan kilau percaya diri. Aku menatapnya hanya beberapa detik, tidak lebih. Ada rasa lega, ya, tetapi tidak ada rasa puas berlebihan. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya adalah urusan hukum, bukan emosi pribadi. Ketika pintu sel penjara menutup di belakangnya, bunyinya terdengar seperti gema yang membekas di ruang hati. Bukan gema kemenangan, melainkan gema akhir dari segala ketegangan. Aku menatap pintu itu beberapa saat, membiarkan diri meresapi kenyataan. Segala sesuatu telah mencapai titik penutupannya. Tidak ada lagi ancaman langsung, tidak ada lagi manipulasi yang harus diantisipasi setiap hari. Di rumah, suasana terasa berbeda. Sunyi, tetapi tidak menakutkan. Aku duduk di sofa, menatap ruang yang selama ini menjadi medan permainan dan strategi. Semua tampak sama, rapi, damai. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, ada pelajaran yang tidak bisa dihapus. Kewaspadaan, kesabaran, dan keberanian untuk berdiri tegak di tengah ancaman. Maya menyalakan teh hangat, menyerahkannya padaku. Kami tidak banyak bicara. Tidak ada percakapan panjang tentang kebencian atau dendam. Hanya anggukan, senyum tipis, dan napas yang sedikit lega. Kami berdua tahu bahwa perjalanan belum benar-benar selesai, karena proses hukum masih berjalan,
tetapi ancaman terbesar telah hilang. Aku berjalan ke kamar, menatap barang-barang kecil yang dulu terasa biasa. Lampu meja, baju yang tergantung rapi, foto-foto keluarga. Segalanya tampak normal, tetapi kini memiliki makna yang berbeda. Rumah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia menjadi simbol ketenangan yang diperoleh dengan keteguhan, kecerdikan, dan strategi yang matang. Di dapur, aku menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sama seperti biasa. Maya membantuku, tidak terlalu banyak bicara, tetapi ada rasa ringan di udara yang sebelumnya tidak ada. Aku tersenyum tipis pada dirinya, dan ia membalas dengan senyum yang sama. Kami tidak perlu kata-kata untuk menyadari bahwa kami telah melalui sesuatu yang besar bersama. Hari itu, aku duduk di teras rumah, menatap halaman yang sepi. Angin sore menyapu rambutku, dan aku membiarkan diri merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Aku tidak merayakan, tidak pula menyesal. Aku hanya berada di sini, berdiri di tengah ketenangan setelah badai panjang. Tidak ada rasa gembira berlebihan ketika Dani dibawa pergi. Tidak ada sorak-sorai atau rasa superioritas. Hanya ada pemahaman bahwa setiap langkah yang diambil, setiap strategi yang dijalankan, telah membuahkan hasil yang adil. Keadilan itu, bukan kemenangan pribadi, adalah inti dari semua yang kami lakukan. Maya duduk di sampingku, dan aku menatapnya. Terima kasih, kataku pelan. Bukan hanya karena bantuan, tetapi karena keberanian untuk tetap berdiri, meski risiko begitu besar. Ia mengangguk, menunduk sedikit. Kita selamat, Bu, jawabnya. Aku tersenyum tipis. Ya, kita selamat. Pintu itu menutup, tetapi bukan hanya fisik. Ia menandai akhir dari bab gelap, sekaligus awal dari hari-hari baru yang harus kami jalani dengan kepala tegak, hati tenang, dan pelajaran berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Tidak ada euforia, hanya ketenangan yang dalam, rasa aman yang diperoleh dengan usaha, dan keyakinan bahwa kini rumah ini benar-benar milik kami sendiri, tanpa manipulasi, tanpa ancaman, dan tanpa ketakutan yang menghantui. Pagi itu, sinar matahari masuk pelan melalui jendela kamar, menembus tirai tipis dan menyinari lantai kayu dengan lembut. Aku duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, membiarkan udara memenuhi paru-paru, merasakan ritme yang telah lama hilang. Setelah semua ketegangan, strategi, dan ketakutan yang menggantung selama berbulan-bulan, aku akhirnya belajar bernapas lagi. Hari-hari pertama setelah Dani dibawa pergi tidak mudah. Aku sering teringat wajahnya saat pintu sel penjara menutup. Tidak ada kemarahan yang menguasai, hanya kelegaan bercampur rasa lelah yang mendalam. Aku membiarkan diri duduk diam, menangkap setiap detik, merasakan bahwa dunia di luar rumah ini masih stabil, masih aman, dan aku masih hidup. Maya muncul di dapur dengan senyum tipis. Pagi, Bu, sapanya lembut. Aku membalasnya dengan anggukan. Kami berdua tidak banyak bicara, karena kata-kata seringkali hanya menambah berat udara. Keheningan kami lebih menenangkan. Tapi di dalam hati, aku tahu ini adalah awal dari proses penyembuhan kami. Aku memutuskan untuk tidak buru-buru kembali ke rutinitas lama. Setiap langkah kuambil pelan, dari sarapan sederhana hingga merapikan rumah, tanpa terburu-buru, tanpa memaksakan diri. Setiap kegiatan menjadi latihan kecil untuk mengembalikan kontrol atas hidupku sendiri, bukan atas keadaan yang selama ini menekan. Maya, di sisi lain, mulai mengambil keputusan besar untuk hidupnya sendiri. Setelah semua yang terjadi, ia memutuskan untuk pindah ke kota lain, bekerja di tempat yang jauh dari bayang-bayang rumah tangga yang kacau itu. Aku mendukungnya, meski rasa kehilangan sedikit terasa. Ia bukan hanya pembantu atau saksi, tapi sahabat yang menguatkanku melalui setiap langkah sulit. Saat ia mengemasi barang-barangnya, kami tidak menangis, hanya tersenyum tipis, saling memberi semangat untuk masa depan masing-masing. Aku sendiri menemukan rutinitas baru yang lebih sehat. Pagi-pagi aku duduk di teras, menatap halaman rumah yang kini terasa damai, sambil menulis catatan harian. Menuliskan perasaan bukan untuk membenci atau mengulang trauma, tapi untuk memahami, menerima, dan memprosesnya. Setiap kata yang kutulis seperti membuka ruang dalam diriku yang selama ini terkunci ketakutan dan kewaspadaan.
Beberapa kali aku menatap foto lama bersama Dani sebelum semuanya berubah. Aku tidak menutup mata atau menghapusnya. Aku hanya membiarkan rasa itu hadir, merasakan kekecewaan, ketakutan, dan kelelahan yang dulu ada. Aku belajar bahwa trauma bukan untuk dilupakan, tetapi untuk diproses, diakui, dan kemudian diletakkan di tempat yang tidak lagi menguasai hidupku. Suatu sore, Maya mengirimi pesan singkat dari kota barunya. Aku sampai dengan selamat. Terima kasih sudah jadi tempatku belajar keberanian. Aku tersenyum, menyadari bahwa perjalanan kami bukan hanya tentang menghadapi Dani, tetapi tentang bagaimana dua perempuan belajar berdiri tegak dalam ketakutan, menemukan kekuatan, dan akhirnya memilih jalan hidup yang lebih baik. Aku juga mulai kembali ke kegiatan yang dulu aku tinggalkan, membaca, memasak, bahkan bertemu teman lama. Semua dilakukan dengan perlahan, memastikan setiap napas dan langkah kuasaiku sendiri, bukan hasil tekanan atau ketakutan dari masa lalu. Dalam proses itu, aku menemukan kebebasan sederhana. Aku bisa tertawa tanpa khawatir, berbicara tanpa takut, dan merencanakan masa depan tanpa bayangan ancaman yang menghantui. Malam pertama setelah Maya pergi, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang sama, tapi rasanya berbeda. Aku tidak lagi merasa terkurung oleh ketakutan yang dulu menekan. Aku memejamkan mata, merasakan napasku masuk dan keluar dengan ritme yang baru. Aku belajar bernapas lagi, tidak tergesa, tidak terganggu, hanya hadir sepenuhnya untuk diriku sendiri. Rumah ini, yang dulu menjadi medan pertempuran batin, kini menjadi tempat penyembuhan. Setiap sudut, setiap meja, setiap tirai yang tertiup angin mengingatkan bahwa aku selamat. Bukan karena keberuntungan, tapi karena keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati yang selama ini kupegang. Aku belajar bahwa penyembuhan tidak membutuhkan sorak-sorai atau pengakuan orang lain. Ia hadir dalam momen-momen sederhana, napas panjang di pagi hari, senyum tipis yang menenangkan, dan keberanian untuk menghadapi hari tanpa beban masa lalu yang menekan. Aku belajar bahwa berdiri tegak tidak selalu berarti kuat secara fisik, tapi kuat dalam hati dan pikiran. Ketika malam datang, aku duduk di teras, menatap langit yang berwarna gelap lembut. Bintang-bintang muncul satu persatu, dan aku merasakan kedamaian yang sebelumnya asing. Aku menutup mata, mengambil napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar hadir. Aku belajar bernapas lagi, tidak terburu-buru, tidak dibebani, hanya hidup dengan penuh kesadaran. Rumah ini kembali menjadi milikku. Diriku kembali menjadi diriku. Dan meski bayangan masa lalu tetap ada, aku tahu aku memiliki kekuatan untuk memproses, untuk belajar, dan untuk terus melangkah ke depan. Mentari pagi menembus jendela kamar dengan lembut, menyorot permukaan meja yang penuh catatan dan foto-foto sederhana. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, membiarkan tubuh dan pikiran beristirahat sejenak dari ritme yang selama ini menuntut kewaspadaan dan strategi. Aku menatap sekeliling rumah yang kini terasa damai. Setiap sudut mengingatkanku pada perjalanan panjang yang telah kulewati, bukan sekadar tentang bahaya atau ketakutan, tetapi tentang bagaimana aku belajar menemukan diriku sendiri kembali. Refleksi pertama yang muncul adalah pada diriku sendiri. Aku pernah merasa hidupku ditentukan oleh orang lain, terperangkap dalam kepalsuan topeng, dan tunduk pada ancaman yang tampak tak terlihat. Tapi sekarang, aku berdiri di sini, masih utuh, masih bernapas, dan masih memiliki kendali atas diriku sendiri. Rasanya seperti menemukan kembali bagian diri yang sempat hilang, yang selama ini tersembunyi di balik kewaspadaan dan strategi bertahan hidup. Setiap langkah yang kulalui, dari menghadapi Dani hingga memastikan keadilan ditegakkan, memberi pelajaran berharga. Aku belajar bahwa harga diri tidak diukur dari kemampuan untuk menutupi rasa takut, tetapi dari keberanian untuk menghadapi dan mengatasi ketakutan itu. Tidak ada kebanggaan berlebihan, tidak ada kemenangan yang membakar hati dengan rasa superioritas. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa aku memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Aku memandang foto Maya yang beberapa bulan lalu berdiri di sisiku, mendukung setiap langkahku tanpa banyak bicara. Ia kini memilih jalannya sendiri, jauh dari rumah ini,
dengan keberanian dan keputusan yang sama seperti yang kutemukan dalam diriku sendiri. Kehadirannya mengajarkanku bahwa dukungan sejati bukan tentang hadir di setiap momen, tetapi tentang membangun kekuatan satu sama lain, dan memberanikan diri untuk melangkah ketika waktunya tiba. Rumah ini, yang dulu terasa seperti medan perang batin, kini menjadi simbol ketenangan. Tiap meja, tiap kursi, tiap tirai yang tertiup angin mengingatkan bahwa aku telah melalui badai dan tetap berdiri. Tidak ada keributan, tidak ada ketakutan yang menekan. Hanya ada ruang untuk bernapas, ruang untuk memproses, dan ruang untuk hidup. Aku menatap keluar jendela, melihat taman kecil yang mulai ditumbuhi bunga-bunga baru. Rasanya seolah rumah ini sendiri ikut bernapas, ikut merayakan pemulihan yang terjadi perlahan tapi pasti. Setiap bunga yang tumbuh mengingatkanku pada kekuatan yang lahir dari ketenangan, kesabaran, dan kepercayaan pada proses hidup. Refleksi berikutnya datang pada makna kebebasan. Kebebasan bukan hanya soal terbebas dari ancaman dani atau situasi berbahaya. Kebebasan adalah kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tanpa takut pada konsekuensi yang menakutkan, kemampuan untuk menata hidup sesuai kehendak hati, dan kemampuan untuk menikmati setiap napas dengan penuh kesadaran. Aku belajar bahwa kebebasan yang sejati datang dari dalam, bukan dari faktor eksternal. Saat malam tiba, aku duduk di teras, menatap langit yang bertabur bintang. Hati terasa ringan, tapi tidak kosong. Ada rasa syukur yang dalam, bukan untuk kemenangan atas orang lain, tetapi untuk perjalanan yang membuatku menemukan kembali diriku sendiri. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin malam menyapu wajahku, menghapus sisa ketegangan yang masih tersisa. Pesan yang kuterima dari pengalaman ini sederhana, namun kuat: hidup akan selalu menghadirkan tantangan, ancaman, dan ketakutan.